Halo semuanya, kembali lagi di Cerita Pagi. Hari ini saya akan membahas tindakan rasisme. Beberapa hari ini sedang ramai di berita dan media sosial soal tindakan rasisme yang dilakukan oleh warga Korea Selatan melalui forum Indosarang. Rasisme yang diterima masyarakat Indonesia berupa ejekan-ejekan seperti warna kulit, dan masih banyak lagi ejekan yang tidak pantas. Tetapi, di konten ini saya tidak akan membahas kasus forum Indosarang. Tapi saya akan membahas bagaimana rasisme bisa muncul dan berkembang di kehidupan bermasyarakat, dan apa saja alasan orang melakukan tindakan rasisme, dan apa saja efek yang akan diterima oleh pihak yang terbuli atau pihak yang dirasiskan, baik secara psikologis maupun sosial. Apa sih rasisme itu? Rasisme adalah sebuah bentuk perilaku berupa sistem kebijakan, sikap, dan tindakan yang menyebabkan suatu golongan atau ras merasa dirugikan, dipojokkan, terdiskriminasi, dan hak-haknya dilanggar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan warna kulit, suku, ras, dan asal-usul seseorang. Rasisme juga tumbuh dari rasa superioritas ras untuk mendominasi ras lain yang dianggap lebih rendah. Tindakan rasisme tidak hanya terjadi sekarang-sekarang saja, namun sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Tindakan rasisme terjadi hampir di semua negara. Contoh tindakan rasisme adalah perbudakan. Contohnya seperti negara Amerika dan negara-negara Eropa lainnya yang dahulu melakukan perbudakan terhadap bangsa lain. Di zaman modern ini, meski perbudakan sudah dihapuskan dan dilarang, rasisme tetap ada, namun sudah bergeser menjadi tindakan rasisme secara verbal. Istilah ras sendiri diperkirakan muncul sekitar tahun 1600-an. Francois Barnier adalah orang pertama kali yang memperkenalkan konsep tentang pembedaan manusia melalui perbedaan warna kulit dan bentuk wajah. Di Indonesia sendiri, perilaku rasisme tidak bisa dihindari, mulai dari rasisme ke sesama bangsa Indonesia sampai perilaku rasisme yang dilakukan oleh bangsa luar, baik secara verbal maupun non-verbal. Sejarah rasisme di Indonesia juga terbilang cukup panjang. Kolonial yang dilakukan Hindia Belanda telah memunculkan sikap rasisme di Indonesia. Pada tahun 1854, Undang-Undang Pemerintah Kolonial keluar sebagai pencetus rasisme di Indonesia. Isi dari undang-undang tersebut membagi 3 tingkatan status sosial dengan urutan golongan pertama adalah orang Eropa. Golongan kedua adalah orang Tionghoa, India, Arab, dan lainnya. Sedangkan untuk bangsa Indonesia sendiri ada di status sosial paling bawah dengan julukan pribumi. Akibatnya, banyak pribumi yang dipekerjakan di tempat pekerjaan yang kotor, berat, serta menyedihkan. Sedangkan untuk orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda bekerja di tempat yang lebih baik atau bekerja di perusahaan. Rasisme juga bisa digolongkan lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, rasisme internal. Rasisme internal adalah perilaku rasisme yang didasarkan pada tindakan, perasaan, dan pikiran, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Contohnya, jika kita memiliki pikiran dan perasaan percaya terhadap stereotip yang melekat pada suatu ras, stereotip yang diberikan adalah stereotip negatif. Yang kedua, rasisme interpersonal. Rasisme interpersonal adalah tindakan diskriminatif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dikarenakan perbedaan ras. Perilaku yang sering ditemui dalam tindakan rasisme interpersonal adalah tindakan pelecehan, diskriminasi, dan tentunya penggunaan kata-kata yang rasis atau kurang pantas. Yang ketiga, rasisme
institusional adalah sebuah rasisme yang terjadi di dalam sistem politik, institusi, ataupun hukum yang ikut berperan melestarikan tindakan rasisme berdasarkan ras. Dalam hal tersebut, menghasilkan adanya ketidakadilan dalam pendapatan, pendidikan, fasilitas kesehatan, hak-hak warga sipil yang harusnya dijamin oleh suatu institusi, dan masih banyak lagi. Beberapa contohnya adalah sistem perekrutan yang masih memandang ras dan sangat diskriminatif, mengabaikan suara atau aspirasi dari ras lainnya di dalam sebuah diskusi. Yang terakhir adalah rasisme sistemik. Adalah sebuah tindakan yang di dalamnya melibatkan lembaga atau badan organisasi yang menerapkan sebuah kebijakan yang diskriminatif, seperti di sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, pemerintahan, dan lain-lainnya. Rasisme sistemik merupakan praktek diskriminatif warisan yang sudah berlangsung sejak lama hingga saat ini. Tindakan rasisme tentunya menghasilkan dampak dan luka di hati yang mendalam. Yang pertama adalah dampak terhadap psikologis. Dampak langsung yang dialami oleh individu yang mengalami rasisme adalah mengalami ketakutan dan trauma untuk berinteraksi dengan orang lain, dan terutama jika berada di kerumunan tempat umum. Dan juga mereka yang mengalami hal ini akan mengalami tingkat kecemasan dikarenakan mereka merasa jika mereka adalah kaum minoritas. Tidak hanya sampai di situ, rasisme dapat menimbulkan risiko terkenanya gangguan mental. Seseorang yang mendapatkan tindakan rasisme sangat berisiko untuk terkena gangguan mental yang sangat membahayakan, seperti terkenanya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, kecanduan, dan gangguan kesehatan mental yang lainnya. Juga tindakan rasisme sangat berpeluang membatasi hak individu untuk mencapai tujuan hidup mereka dan menjalankan kehidupan dengan damai dan bahagia. Upaya untuk mencegah rasisme di kehidupan sekeliling kita. Ada beberapa upaya untuk mengatasi agar rasisme berkurang dan dapat dikontrol, sehingga kehidupan tiap individu terjamin hak-haknya. Salah satunya adalah dengan cara pendekatan pluralisme budaya. Dengan pendekatan itu, kita memandang bahwa kita hidup di kehidupan bermasyarakat yang beragam dan harus menghormati hak satu sama lain. Selain menghormati keberagaman yang ada di dunia ini, penting juga mencegah tindakan rasisme yang terjadi di sekolah. Karena tidak sedikit sekolah menjadi tempat berkembangnya sikap rasisme. Jika tidak diajarkan dari kecil, maka akan sulit untuk mengontrol tindakan rasisme. Melawan tindakan rasisme di sekolah, salah satunya adalah mengajarkan inklusivitas. Inklusivitas adalah sikap mengakui dan menghargai sebuah perbedaan dan keberagaman. Sekolah harus memperkenalkan keberagaman dan mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan. Mengorganisir acara inklusif seperti diskusi kelompok kecil dan pertemuan sosial dengan siswa dari berbagai latar belakang adalah salah satu cara untuk mempromosikan inklusivitas. Kita harus mengakui bahwa bumi kita ini dihuni oleh berbagai macam ras dan beragam kebudayaan. Tidak hanya dihuni oleh satu ras saja. Menyadari hal itu, maka kita tidak sepantasnya melakukan tindakan rasisme terhadap suatu ras atau golongan. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit atau stereotip suatu kelompok untuk kita membenarkan tindakan rasisme. Kita harus melawan rasisme dengan tetap menjaga kerukunan dan menyadari bahwa kita hidup di dunia dengan keberagaman yang bermacam-macam. Kita juga perlu mengajarkan kepada anak untuk tidak melakukan tindakan rasisme